Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Halo Deners, setelah minggu-minggu lalu kita bahas tentang perbedaan antara cowok dan cewek dalam kehidupan dan juga relationship. Nah, aku tuh jadi kepikiran sih, kalau misalkan dalam pekerjaan itu apakah ada perbedaan juga atau enggak ya? Apalagi kalau misalkan pekerjaan cowok yang biasanya dilakukan oleh cowok, dilakuin oleh cewek dan kebalikannya, apa ada perbedaan juga ya? Nah, mumpung nih hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sibuk banget dan susah banget untuk diajak ke sini dan akhirnya bisa mereka berdua itu datang ke tempat ini. Halo Sania, halo Ricky. Halo. Halo. Nah, boleh dong perkenalan diri. Sekarang tuh namanya siapa dan kesibukannya apa? Dari Sania dulu deh. Hai, nama gue Sania. Kesibukan gue ya hari biasa jadi tato artis. Kalau weekend jadi make up. Jadi tato artis dan makeup. Ya. Itu freelance ya? Freelance. Oh gitu. Nah, ada satu lagi, Ko Ricky. Kok Ricky gimana kok? Boleh Tadi dong Ricky, perkenalan. sekarang Koko gimana ya? Sama aja sih, biar lebih sopan aja sih kok. Oke, nama gue Ricky. Nah, kalau gue sih basically latar belakang pendidikan kitchen. Jadi setiap harinya kerjaannya bikin resep, terus ada di dapur, dan gue juga ada di suatu company yang geraknya di bidang kursus. Kursusnya tentunya di cooking juga, ada cooking, ada baking juga. Dan ada bisnis sendiri juga, gue punya konsultan, sama punya coffee shop. Nah, Banyak itu sekali ya acaranya. jobnya ya kok ya. Kebetulan yang ngurus orang lain. Oh iya, cuman punya doang pakai Iya, nama punya saya aja. gitu, nama Koko gitu Yang ya. kerjain orang lain Oh aja gitu udah. ya. Oke deh. Nah, tadi kan udah jelasin juga sama nih berdua narasumber kita, mereka kesibukannya apa gitu. Nah, ada yang unik gak sih sebenarnya kalau misalkan contohnya nih Sania tuh sebagai seorang cewek nih, dia tuh tato artis nih. Jarang loh, ini jarang banget, bener gak sih? Bener gak? Bener kan? Nah, Bener. jarang banget loh tato artis cewek gitu. Dan ini ada satu lagi, Koko Ricky ini, dia tuh di dapur gitu sebetulnya, cooking gitu, masak gitu kan. Biasanya itu kan identik dengan cewek gitu kan, ini cukup unik. Nah, makanya kita ngundang mereka dan kita bisa ngobrol-ngobrol lah untuk ngebahas soal perbedaan cowok dan cewek ini gitu. Nah, ini ada pertanyaan pertama, langsung aja kali ya, nggak usah banyak-banyak kali ya. Nah, jadi sebenarnya awal mulanya tuh gimana sih bisa masuk ke pekerjaan ini gitu? Siapa dulu nih? Bebas, Koko dulu boleh deh, Koko dulu. Kalau gue basically awalnya itu memang karena nggak tahu mau milih kuliah apa. Nggak suka belajar, nggak suka menghitung, nggak suka menghafal. Jadi akhirnya dulu sempet dekat sama satu cewek, terus dia latar belakang keluarganya itu baking. Jadi masuklah ke satu perguruan tinggi namanya NHI. Dia nggak masuk, gue yang masuk. Oh, jadi caranya untuk impress gitu, maksudnya impress ceweknya. Iya, biar sejalan lah nih. Ikutan masuk sana, ternyata dianya tereliminasi, saya yang bertahan. Nah, dari situ ya udah akhirnya mau nggak mau diterusin kan. Terusin dijalanin ya. Jadilah sampai akhir. Sekarang hari ini. Sampai sekarang. Koko sebenarnya udah ngelakuin pekerjaan dalam bidang cooking ini dari tahun kapan? Udah berapa lama juga sih kok? Sebenarnya ya kalau mau dihitung dari kuliah berarti dari umur 19 ya. 18 lah. Cuma sekarang umur berapa kok? 13 tahun. Oh, 13 tahun. Satu diganti 0 ya. udah berarti udah cukup lama juga ya, Ya Kok, udah di cukup bidang lama. masak ini. Ini kurang lebih berapa? 12 tahun sih. 12 tahunan? 12 tahun. Wah, cukup lama juga sih. Nah, kalau misalkan Sania nih, ini yang menarik nih. Lu udah berapa lama dan kenapa gitu? Awalnya kenapa lu tiba-tiba jadi tato artis gitu? Karena dulu sempet diajakin sama temen nih. Tato yuk kursus di Jakarta. Kursus tato ini teh? Ya, Oh, sebenarnya basicnya gue nggak bisa gambar sama sekali. Terus Gambar Wow. tuh bisanya terus gimana? gambar tuh bisanya kayak gunung yang ada matahari di tengah, ada sawah. Gunung matahari ada sawah gitu kan. Itu Kayaknya ada tato itu sih. bisa jadi kayaknya. Pernah ada yang nanya. Nggak ada sih. Bisa jadi. Awalnya basic gue nggak bisa gambar sama sekali. Diajakin lah sama temen.
Cuman memang gua kursusnya tuh ke tato yang kayak Korean style, yang kecil-kecil, yang simple. Jadi Oke, yang kayak ya. tulisan-tulisan gitu ya? Ya, gambar-gambar kecil, size kecil, bukan yang tato satu badan gitu. Dari situlah dilihat, terus banyak banget di Pinterest kan. Waktu itu tuh lagi booming banget lah tato itu. Yang kecil kayak gambar bunga terus lining doang Iya. gitu ya. Nggak ada blok-blokan. Warna pun kayak cuman gradasi gitu doang sih. Oke. Terus dipikir-pikir, oke juga nih nyobain gitu kan. Kursus lah bareng berdua sama temen ke Jakarta. Ternyata oke juga, dibawa ke Bandung tuh. Dulu di Bandung, kalau bisa dihitung paling cuma 1-2 orang yang baru bikin. Dari Yang baru basicnya, bikin ya basic dari sih Korean style tato ini gitu. ya karena basicnya dia udah punya sulam alis dulunya. Jadi dia ngerambah ke tato badan. Kalau gua basicnya nggak bisa gambar, nggak bisa sulam alis. Tapi gua dengan nekat gua kursus ini. dengan karena diajakin teman, mantap. Kursus pun itu cuma 1 hari. Cuma sehari doang. Sehari doang. Biasanya kan lama kan kalau misalkan kursus kayak gitu kan kursus masak juga lama kan kok. Ya kalau gue yang jalanin sekarang juga gue cuma sehari sih memang. Oh, iya. Cuma harus yang punya basic. Harus punya basic. Kalau ini nggak punya basic banget sih seru ya. Iya. Seru Cuma sih. 1 kali, dan itu pun kayak coret-coret di kertas aja gitu. Suruh sama gurunya tuh coret-coretnya di kertas, nanti langsung on model. Langsung aja gitu. Ya, jadi temen ke aku ke temen. Karena berdua jadi gantian on model. Bisa gitu ya? Lucu juga. Jadi emang bener-bener latihannya langsung ke temen sendiri Iya. gitu ya? Berarti banyak korban di tangan ya. Oh jelas. Banyak korban berarti ya. Korban tato. Salah baru awal. Soalnya temen gue juga Kalau udah jadi- korban. Oh korban juga? Iya. Terus udah gitu dibawalah ke Bandung. Ternyata ininya banyak banget Hype sih. juga, jadi Iya. banyak hype orang datang gitu ya? Oh gitu. Lucu sih, gara-gara diajakin kursus jadi salah satu job yang dilakukan gitu. Iya. Koko juga sama sih, dari ngejar cewek jadi job, Iya. jadi tahu ya. Oke, nah sebenarnya alasannya kenapa jadi mau ngelakuin pekerjaan ini sih? Kayak kan Koko kan awalnya kan karena ngejar cewek nih. Nah itu sekarang kenapa masih dilanjutin, kan masih bisa untuk ganti pekerjaan sebetulnya. Gitu. Bener. Kalau gue sih ternyata memang di dalam diri gue tuh setelah sekian lama menjalani, memang gue tertariknya sama art, dan cooking ternyata salah satu dari art itu tersendiri. Gitu, makanya sekarang lebih merambahnya justru ke kursus, konsultan, bukan kerja. Oh, bukan gitu. ke arah kerja, tapi lebih ke ngajarin gitu ya. Yes, create something gitu. Nah, create itunya yang diambil dari selama perjalanan masak itu. Jadi bertahanlah karena memang dari dalam sendirinya suka. Oh, emang karena passion lah ya Ya, sebutannya. basicnya jadinya kayak ke passion. Ke passion. Oke. Kalau lo gimana? Kamu masih ngelanjutin gitu? Karena Kan lo gak bisa gambar kata dia bilangnya. Terus kenapa masih ngelanjutin gitu kan? kan makin lama makin kelatih. Oh, makin Sering kelatih. gambar gitu. Terus kan kayak gua dulu sempet diajarin sama papa gua buat edit gambar di komputer. Dari situlah gua kayak misalnya ada klien gitu, pengen gambar ini sama gambar ini disatuin, lah gue edit dulu gitu. Dari situ sih gue udah bisa. Dan kalau gambar misalnya dia kasih gambar, terus gue langsung gambar kertas gitu gak bisa. Oh, jadi masukin ke komputer, dan gitu di print gitu-gitu ya? Harus diproses Jadi dulu. proses dulu, bener. Karena Bener banget. nggak tahu ya, dari mata dan tangan gue tuh kaku kalau gambar langsung gitu. Tapi maksudnya lo langsung gambar ke orang bisa kan? Kayak ngikutin Bisa karena liningnya kan gitu. kalau tato tuh pakai stensil kan, jadi bisa dijiplak Ya, harus dulu. ada stensil. Ya. Jadi kan detail kayak gitunya tetap ada gitu. Oh, iya. Nah, selama lu ngelakuin ini nih, Koko sama Sania nih, kayak ngelakuin pekerjaan itu pasti ada tantangan gak sih? Tantangan apalagi sebagai gender yang kebalik gitu sebutannya. Ngerti gak sih? Ya, Maksudnya, ya. ngerti gak maksudnya gender kebalik tuh gitu kan? Koko cowok tapi di dapur gitu. Nah, itu ada tantangan-tantangan tersendiri gak sih? Ada, justru tantangannya itu pas masuk kuliah. Karena orang tua juga tahu gue masuk kuliah itu karena barengan, cewek, ikut ngikutin. Jadi bertanya ini mau dilanjutin atau enggak. Justru orang tua tuh pengennya ke hukum lah. Iya, dokter gitu Atau biasanya. enggak dokter sih ke terlalu tinggi ya. terlalu tinggi. Karena tahu anaknya tidak pintar. Kalau nggak ke hukum kemana lah. Pokoknya jurusan-jurusan fakultas yang swasta yang hype. Sedangkan yang gue ambil adalah
negeri kan. Negeri yang ya kalau negeri orang pasti karena gue latar belakangnya Chinese jadi orang kan selalu mikir, oh kalau negeri gimana nih bla bla bla. Nah dari situnya aja udah challenge jadi kayak sedikit ada intimidasi gitu kayak ini bener nggak ya? Orang tua gue kayak setengah-setengah nih dukungnya. Nah dari situ aja udah challenge. Itu udah challenge banget gitu kayak orang kayak, tuh nggak mendukung tapi mendukung enggak gitu kan. Iya. Apalagi sebagai kayak cowok gitu kan gitu masak gitu kan. Biasanya orang-orang pada punya image-nya tuh kayak lu masak ngapain gitu biasanya kalau cowok. Nah bener, lu mau ngapain ke depannya lu menjadi tukang masak? Biasanya gitu Masak kan gimana sih gitu kan? Emangnya lu mau ke luar negeri apa segala macam? Jadi kayak belum apa-apa udah dihajam apa ya kayak, judgement yang kayak lu yakin. Nah gitu untungnya gue cuek sih. Untungnya cuek. Dan pas masuk teman sekelasan gue itu cowoknya 20 orang, ceweknya 5 orang. Jadi kayak lebih kayak oh ya banyak udah kok fine temennya aja kayak cowok, gini, iya. cowok yang masak tuh fine aja gitu. Iya terus Chinese-nya banyak, pribuminya juga banyak, kita half jadi kayak it's fun buat gue kayak jadi ya keep going on. Iya. Kalau lo gimana San? Selama lu menjalani ini, lu apalagi orang tua nih biasanya kan kalau mami papi tuh pasti ngomongnya kayak Wah iya. cewek tato ngapain lu anak dakal atau gimana gitu? Apa lu natoin orang gitu? Soalnya permanen gitu kan sebutannya. Kalau sama orang tua sih nggak ada. Oh, nggak Awalnya aja lu harus kuliah karena kalau tato bisa sampingan. Kayak klien gitu kan pulang kerja baru bisa datangnya. Jadi lu bisa kuliah dulu, malamnya lu baru kerjain tato gitu kan. Cuman gue mikir enggak gue lagian nggak pengen kuliah juga gitu. Toh nanti kalau misalnya berhenti tengah jalan ya kan. Jadi nggak kuliah? Enggak. Oh, gue baru tahu. Iya. Kalau saya berhenti tengah jalan gitu kan ngabisin waktu ngabisin uang orang tua tenaga Bener sendiri, sih. kerjaan tato Uang juga jadi yang nggak paling fokus. penting. Makanya mendingan ya udahlah gue kerja aja gitu. Toh kerja lebih fleksibel juga kalau tato gitu kan. Udah sih kalau misalnya adjustment gitu sih ada lah kalau karena badan gue ada tato juga kan kayak ih lu cewek badan tatoan kotor gitu maksudnya. Waduh. Karena kotor banyak tinta gitu kan. Astaga. Jadi tidak bagus lah gitu kan. Iya. Orang pada ngerasanya kan kayak lu tatoan pasti lu anak Jahat nakal. banget sih yang ngomong kayak gitu. Gue gak berani sih ngomong kayak gitu ke cewek kayaknya langsung habis itu umur gue. Itu ada parah sih banget sih. waktu dideketin cowok juga gitu, oh lu tatoan ya, jadi kayak dia langsung menjauh gitu karena udah ngeliat aslinya gue ada tato gitu kan. Kalau di Instagram kan mungkin nggak Ya, kelihatan nggak gitu ya. Iya. Ya sih. Kalau misalkan sebagai maksudnya kayak lu selama menjalani kerjaan tato lu nih sekarang apa sebutannya? Lu pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang aneh banget sebagai gender cewek nih? Ada. Atau artis? Nah, boleh dong ceritain. Oke. Gimana Gue sih? gak pernah denger. Ya, gue juga gak pernah denger yang ini gitu. Kayak gue pengen tahu aja. Kayak misalnya, gue memang posisinya pertama gue tato di rumah, di studio sendiri sama orang tua. Kan karena ada banyak banget permintaan, Kak boleh nggak tato di rumahku? Kalau nggak di tempat kerja tatonya gitu. Aku bilang nggak bisa karena dari orang tua juga bilang, udahlah kalau tato di rumah aja biar kepantau juga gitu. Karena lebih aman gitu iya, ya. karena ternyata kebanyakan yang tato tuh cowok dan pribumi gitu. Takutnya apalagi kan Chinese, Ya. cewek Chinese, takut iya. gitu orang tua Apalagi biasanya. muka ini terlihat Chinese-nya gitu ya. sangat Terus Terus gimana? udah gitu ada pas waktu itu yang booking cewek nih, yang WA, yang appointment segala macam cewek. Ternyata yang datang ceweknya satu, cowoknya bertiga. Nakutin banget memang. Posisinya itu yang tato tuh cuma 2, cowok 1, cewek 1. Tapi yang nganternya itu banyak. Nah, udah 2 orang ini selesai tato. Itu visiting? Nggak di rumah jadi? Di rumah. Oh di rumah. Terus yang satunya lagi nih temennya tuh bilang, Kak bisa tambah nggak 1 orang lagi? Boleh kata saya teh ya. Mau tatonya di mana? Terus kata dia langsung nunjuk di area selangkangan bagian dalam. Ini cowok atau cewek? Cowok yang minta. Ya. Astaga. Terus gimana lo? Gue langsung bilang, kakaknya pakai daleman, maksudnya celana pendek lagi enggak? Kata dia. Oh enggak, saya langsung buka celana aja, kakak langsung bisa. Oh maaf, tidak. Takut banget ya. Itu brutal banget sih, iya. Takut itu ngeri maksudnya, loh. takutnya karena dia takut
ke arah yang macem-macem karena dia Iya. ingin tato di situ gitu kan. Takutnya jadi malah membahayakan lu sebagai cewek gitu. Iya gitu. Iya sih, Posisinya gila di sih. situ kumpulannya cowok semua, ceweknya cuman aku dan klienku satu gitu. Iya dan Takut Serem banget banget gitu. sih itu. Langsung ketok terus dia langsung bilang, nggak apa-apa kak, saya kali 2 aja pembayarannya dari harga aslinya. Oh enggak, tetap mau lu bayar 10 kali juga gue nggak mau. iya. Takut serem gitu banget kan. sih. Gimana konsepnya ya? Maksudnya appointment dulu lah yang kayak gitu. Iya. Iya, terus walaupun dia appointment dengan misalnya dia udah datang nih, tapi dia pengen tato di situ tetap gue tolak sih kok. Kecuali dia memang pakai celana pendek dalemannya Pokoknya gitu. kalau misalkan lebih aman dan lu merasa kan berarti kan lu posisinya kan lu sebagai cewek lu tidak comfortable dengan hal Iya. ini gitu kan. Iya, memang. Soalnya itu bener-bener kan ini lawan jenis gitu sebenarnya. Ya sih. Iya, Kalau kok iya. pernah ada pengalaman kayak gitu nggak soal maksudnya nggak harus yang aneh kayak gini gitu. Maksudnya kayak Koko sebagai misalnya Koko misalnya kan Koko kan dimasak gitu kan, masak, Iya, iya, cooking, iya, iya. baking dan itu kan identik dengan cewek gitu. Kayak ada nggak cerita-cerita gitu? Sebenarnya nggak ada sih kalau di cooking karena hari-hari itu memang setelah gua masuk angkatan gua itu memang angkatan yang membuat angkatan bawah itu jadi beken untuk ya tadi yang bukan cross gender apa sih? Ya stereotip Stereotip antara cowok sama cowok cewek masak gitu kan. pekerjaannya itu jadi sedikit hilang. Justru malah setelahnya jadi banyak banget yang masuk. Jadi agak sedikit terpudarkan lah. Jadi Cuman- udah nggak gimana-gimana. Yang seru itu ini ada stereotip baru. Nggak baru sih, memang udah lama banget. Cuman sedikit mengganggu ya. Jadi karena Gimana? orang kalau cowok yang bisa membuat pastry dalam artian kayak dessert gitu ya, cake, yang Pastry berarti kayak cantik-cantik segala kue macam. gitu cantik yang Itu udah gitu. barcode-nya dia pasti bencong. bencong. Kalau misalkan punya artinya stereotipnya kalau misalkan cowok yang ngelakuin itu berarti dia bencong, berarti kecewe-cewean gitu Ya, sebutannya. kecewa-cewean dan kayak udah pasti ini cowok gemulai banget nih bisa bikin beginian. Nah, itu kan kayak stereotip yang nggak valid ya buat gua gitu. Nah, kalau Koko sendiri Koko suka ke baking ini posisinya. Nah, gua itu memang startnya kalau kita tarik ke belakang dulu itu sewaktu kecil karena nggak bisa masak, nggak boleh pegang kompor, jadi akhirnya megang oven. Seneng banget tuh ngaduk-ngaduk masukin, jadi nggak jadi udah amat, Nanti yang ya, penting jangan masuk pokoknya. oven gitu. Nah dari situ akhirnya belajar kitchen. Nah sekarang kebetulan bergaul dengan orang-orang yang kemampuannya di bakery dan pastry, jadi nyemplung lagi nih Oh, nyemplung aja ke bakery, ke dan, bakery dan pastry. pastry gitu. Jadi ya dibilang kalau secara skill F&B ya jadinya all around semuanya diulik. Gitu. Spesialis sih enggak. Cuman gue ada di situ juga dan baru tahu nih ada stereotip kayak gitu. Nah itulah yang membuat gue tuh kayaknya enggak kayak gini, lebay banget orang-orang. Ya, Gitu. ya, ya. Nah, kalau misalkan dari semua masalah ini tuh semua stereotip yang tadi nih kejadian-kejadian kayak gini nih, nah lu tuh ada solusi nggak sih untuk menghadapi ini gitu? Kan banyak orang pada ngomongin atau apa gitu. Nah, ada solusinya nggak sih? Kalau dari Koko dulu deh. Solusinya apa ya? Sebenarnya kita harus open minded sih. Ya. Pertama ya open minded. Ini pekerjaan. Ini sebuah job gitu. Ya, it's a job. Ini bukan lifestyle. Dan ini juga bukan sesuatu yang merasuk ke jiwa gitu. Ini adalah pekerjaan. Jadi kita open minded aja. Kita tahu-tahu batasan dan Jangan judgmental lah gitu iya, sebenarnya. jangan judgmental juga. Dan ini kan kerjaan. Pekerjaan itu kan membuahkan hasil. Lihat aja hasilnya maksimal atau enggak. Kalau kerjaannya maksimal ya udah berarti we are doing right gitu kan. Dan juga kalau misalkan itu kan emang passionnya Koko, misalnya passionnya orang itu gitu, bukan berarti bener banget. Stereotip itu tuh harus ada gitu dengan karena emang orang itu suka gitu, mau gimana lagi gitu kan, emang karena orang itu passionnya di sana gitu, bener nggak sih kok? Stereotip yang membagi antara dua itu tuh kan karena Kebanyakan orang tradisi kan. tradisi kebanyakan orang melakukan itu. Iya, in the past. Dan Tapi sekarang kan seiring udah berubah. berjalannya waktu kan budaya berubah. Terus ada aja kan kadang-kadang kayak penjahit gak semua cewek. Cewek-cewek sekarang misalnya larinya kemana sih? Ke make up. Itu kan memang cewek banget. Terus yang make up jadi gak mau menjahit. Terus yang menjahit siapa? Iya. Kalau nggak cowok. Iya. Gitu kan. Benar. Nah jadi kayak bergeser seperti itu sih kayaknya nggak jadi masalah sih buat gue. Ya harus ada toleransi lah. Toleransi, benar-benar toleransi. Maksudnya kayak ya udah deh, toh
dianya juga secara pribadi kan kita bekerja di suatu company juga kan bertanggung jawab atas setiap individunya. Iya. Selama dia bekerja di situ dan tidak membuat dampak buruk, ya udah gitu kan. Mau semua tato artis jadi cewek ya kenapa kalau ternyata tangannya lebih luwes gitu, kalau di sama cowok nanti berdarah semua. Karena terlalu kasar, karena kaku gitu. Biasanya Iya, kan cowok gitu. kaku identiknya gitu kan. Iya. Kalau Malah dari- jadi rusak kan ya. Iya benar. Sama sih. Sama, menurut lu juga sama kayak Iya. gitu. Nggak ada yang lain gitu yang beda gitu misalnya. Berarti setuju lu sama kata-kata Koriki gitu. Setuju banget. Iya. Benar sih. Tapi aku sebenarnya kepikirannya kayak gini sih, kayak stereotip ini tuh sebenarnya tuh bukan sesuatu hal yang penting. Gender tuh kita tuh sama gitu sebutannya. Gender itu sama kecuali di beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan semua itu cowok dan semuanya cewek gitu kan. Jadi aku kepikiran kalau misalkan ini tuh balik lagi ke arah gimana kita tuh dikasih passionnya gitu loh. Tuhan tuh ngasih kita passion itu tuh gimana gitu sebenarnya. Benar. Bener gak sih? Nah, All Day Diners dalam pekerjaan tuh cowok dan cewek pasti ada perbedaan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh gender tertentu. Begitu juga dengan apa yang Tuhan sudah bilang dalam Alkitab gitu. Tuhan tuh menciptakan cowok dan cewek pasti berbeda. Dan juga setiap orang pasti punya passion yang berbeda-beda. Jadi kita tuh harus ngelakuin dan kembangkan passion yang Tuhan sudah kasih ke kita itu dengan baik supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Begitu sih teman-teman semua. Betul, setuju. Yes. Thank you banget ya Sania dan Koko, Sama-sama. Koriki udah datang dan mau sharing-sharing tentang pengalaman dan pekerjaan gitu. Jangan kapok ya. Datang lagi kalau misalkan aku undang gitu ya. Thank you semuanya. Seru. Seru. Oke. Nah, All Day Diners, perbincangan kita sampai di sini nih dengan topik man versus woman ini nih. Nah, bulan depan kita masih punya topik-topik yang lebih menarik lagi dan juga narasumber yang lebih seru lagi. Jadi, see you in the next podcast. Share food, share goodness. Bye-bye. Bye. Thank you All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye! Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.